Assalamualaikum, welcome back to my channel Uma Yasdin. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabar keuangan kalian di awal tahun 2023 ini? Mulai fokus ke goals keuangan kalian? Semua rumah tangga punya impian. Aku juga. Apa kalian juga? Sudah akhir bulan Januari ya, saatnya merencanakan kembali anggaran untuk bulan Februari. Budgeting saya kali ini tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, termasuk bulan ini. Di vlog kali ini juga saya akan menjabarkan tips menabung buat yang gajinya pas-pasan, supaya nanti kita tidak berutang ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah ada nih yang sulit sekali menyisihkan gaji untuk menabung? Aku dulu iya. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau iya masih sulit, saya ada baca nih di artikel kitatulus.com. Katanya, kalau memang kita sulit sekali menyisihkan gaji untuk menabung, kita butuh belajar nih bagaimana tips menabung yang tepat ya. Faktanya sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan. Kenapa harus menyisihkan gaji untuk menabung? Dengan gaji, kita bisa beli semua kebutuhan dan keinginan kita, tetapi akan ada saatnya ketika kita akan sangat bersyukur punya tabungan. Berapapun gajimu, nah di sini ada beberapa alasan logis kenapa harus rela menyisihkan sebagian gaji untuk menabung. Yang pertama nih, tabungan itu bisa jadi pegangan kita kalau kita kehilangan pekerjaan. Nah, tabungan itu juga bisa kita persiapkan untuk dana darurat, dana pensiun, bisa buat liburan atau healing, dan juga misalkan contoh ya, ada keinginan kita yang paling utama kalau kita sudah berumah tangga apa? Bisa punya rumah sendiri. Bagaimana dengan kalian? Silakan isi kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke budgeting ya. Oke, tapi itu alasan tadi versi saya ya. Tapi semua orang punya alasan yang berbeda-beda untuk punya tabungan. Nah, kita langsung ke budgeting lagi. Nah, income saya yang saya atur untuk bulan, insya Allah untuk bulan depan itu adalah Rp3.300.000. Nah, yang pertama saya buatkan dulu adalah giving ya. Di sini giving saya persiapkan buat orang tua hari raya, cuman saya ndak tulis nominalnya ya. Soalnya privacy. Kemudian untuk giving juga saya persiapkan juga untuk kebutuhan anak, kondangan, karena kondangan itu adalah pengeluaran yang selalu tiba-tiba ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada undangan datangnya, harus disiapkan. Jadi disiapkan memang dari awal untuk budget ini. Sekalian juga di giving ini juga saya sisihkan untuk sedekah ya. Jadi makanya sebelum dari bulan-bulan yang lalu yang saya lakukan budgeting itu banyak yang berbeda. Jadi selalu berubah-ubah ya, karena setiap akhir bulan pasti saya evaluasi, oh ini kayaknya kurang, atau bulan depan itu kayaknya pengeluaran ini akan bertambah begitu. Totalnya juga ini saya nggak tulis ya, mohon maaf, karena kan ya privasi. Nah, kemudian budget berikutnya itu adalah untuk saving. Nah, saving di sini saya pisah-pisahkan dari dana darurat. Yang pertama itu adalah dana darurat. Nah, dana darurat ini ya saya siapkan itu 100.000. Kemudian arisan juga 100.000. Sebentar saya tulis dulu semua. Maintenance ini maksudnya kalau misalkan mau ganti oli, nah itu saya siapkan memang gitu ya, 100.000. Maintenance juga misalkan untuk mengganti ban bocor kah, atau tiba-tiba mau pompa ban, nah itu saya siapkan memang. Kemudian selain itu saya bikin sinking fund
30.000. Jadi total untuk saving itu 330.000. Nah, jadi 10% dari income. Kenapa? Nanti kita lihat di living. Nggak tahu nih kenapa lagi suka wortel. Karena pas tadi lihat peraut pensil tuh wortel. Ya udah, saya bikin ini poin-poinnya pakai wortel. Semoga menghibur ya teman-teman. Sebenarnya kalau gaji kecil ya, sebenarnya tidak ada gaji yang terlalu kecil untuk disisihkan menabung. Jadi seberapa kecil pun pendapatan teman-teman, ya rutinlah sisihkan sebagiannya untuk ditabung. 1.000, 2.000 juga tidak apa. Yang penting konsisten ya kalau menurut saya. Oke, kita lanjut lagi. Budget yang berikutnya itu, kategori berikutnya itu adalah living. Nah, di sini living itu semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lauk pauk, ada cicilan KPR, semua pajak, semua kebutuhan tahunan itu saya satukan di sini. Nah, yang pertama ini KPR itu 1 juta, pajak tahunan, jadi ini sudah masuk semua pajak 300.000, belanja bulanan 100.000 saya budgetkan untuk Februari. Kemudian belanja mingguan 500.000, listrik 120.000, bensin 300.000, galon itu 25.000, gas 25.000, popok 100.000 karena anak saya itu sudah sementara toilet training, jadi dikurangi untuk penggunaan popoknya. Kemudian internet 50.000, jajan anak saya yang pertama 52.000, jajan anak saya yang kedua 52.000. Ini beda 1 tahun ya, sama-sama masih di taman kanak-kanak. Kemudian kesehatan 16.000. Oke, nah kita lanjut ke total semuanya, ini adalah 2.640.000 ya. Kita lanjut ke tips menabung walau gaji kita kecil. Nah, yang pertama adalah utamakan untuk menabung di awal. Saat gajian tiba, langsung pisahkan untuk ditabung. Nominal kecil dulu saja, tetapi rutin tiap gajian langsung menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Jangan tunggu dari sisa gaji, karena percaya deh tidak akan pernah ada sisa. Oke, tips kedua, gunakan metode menabung yang mudah. Ini gunanya agar menabung itu tidak terasa berat. Bisa mulai dengan sisihkan 10% atau coba mulai dengan nominal kecil atau tabungan receh. Atau bisa dengan metode kalender, menabung sesuai dengan nominal kalender. Nanti deh saya buatkan video untuk menabung receh ya kalau ada kesempatan. Tips ketiga, buat anggaran. Kalau sudah sisihkan tabungan, saatnya buat daftar kebutuhan kita. Ingat, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Anggaran ini berfungsi untuk menghindari besar pasak daripada tiang. Jadi seimbang antara masih bisa belanja untuk kebutuhan dan tetap punya tabungan walaupun gaji kita tergolong kecil. Tips keempat, buat catatan pengeluaran. Kemudian cobalah mulai mencatat pengeluaran setiap hari, biaya transportasi, belanja bahan makanan dan sebagainya, agar kita bisa menghitung dan mengalokasikan kebutuhan secara efisien di bulan berikutnya. Tips yang kelima, hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kemudian tips yang keenam, anggarkan untuk kebutuhan sosial. Kemudian tips yang ketujuh, sisihkan untuk dana tidak terduga. Anggaran kebutuhan untuk sosial itu sangat penting untuk kita, bagi misalkan orang yang bekerja atau bagi ibu rumah tangga ya, sebagai kumpul-kumpul dengan orang tua, teman-teman, anak-anak sekolah kita, atau misalkan tiba-tiba teman ajak kumpul lah, bisa jadi ajang healing. Jadi perlu dianggarkan di awal jika ada kegiatan ini dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kalau untuk dana tak terduga ya banyak ya kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba saja muncul, atau misalkan tiba-tiba anak harus beli buku di sekolah, atau mungkin ada atap bocor. Nah, itu bisa kita sisihkan di awal untuk kita tabung. Oke ya, itu saja tips dari saya. Mohon semoga bisa membantu. Ini juga gambarnya juga udah selesai. Mohon maaf kalau misalkan agak kecepatan atau banyak salah ngomong ya. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Semoga tips saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.